Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga, tanggal 28 September 2020. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan, nilai mutlak, pertidaksamaan dengan nilai mutlak, dan sistem koordinat Kartesius. Oke, untuk materi pertidaksamaan ini kalian sudah sering ketemu waktu SMA kemarin. Jadi bentuk pertidaksamaan itu yang biasa memakai lebih kecil, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau tanda lebih besar sama dengan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ada 3 cara. Yang pertama, menambahkan bilangan yang sama, menambahkan atau mengurangkan bilangan yang sama pada kedua ruas pertidaksamaan. Yang kedua, mengalihkan atau membagikan bilangan positif yang sama pada ruas pertidaksamaan. Yang ketiga, mengalihkan atau membagikan bilangan negatif yang sama pada kedua ruas pertidaksamaan. Ingat, kalau yang dikali dan dibagi itu bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Jadi kalau sebelumnya dia lebih kecil, maka kita harus membaliknya, wajib dibalik menjadi lebih besar kalau dikali atau dibagikan dengan bilangan negatif. Contoh penyelesaian pertidaksamaan itu ada pada kolom di samping. Jadi selesaikan pertidaksamaan berikut dan gambarkan solusinya pada garis bilangan. Soalnya itu minus x per 3 lebih kecil 2x tambah 1. Maka kalau kita lihat ini, kedua ruasnya bisa kita kalikan dengan 3. Di ruas kiri saya kalikan 3 sisa minus x, terus di ruas kanan menjadi 6x tambah 3. Setelah itu kedua ruas saya tambahkan dengan x. Jadi minus x tambah x itu otomatis hasilnya 0 dan ruas kanannya menjadi 7x tambah 3. Setelah itu saya pisahkan setiap bilangan yang mempunyai variabel yang berbeda. Jadi 7x nya tetap berada di ruas kanan dan plus 3 nya saya pindahkan ke ruas kiri. Karena saya pindahkan jadinya dia minus 3. Setelah itu keduanya saya bagikan dengan 7. Saya bagi dengan 7. Hasilnya min 3/7 lebih kecil dari x. Jadi solusi dari pertidaksamaan ini adalah minus 3/7 dan tidak hingga, atau x adalah x lebih kecil dan lebih besar dari minus 3/7. Kalau kalian perhatikan gambar garis bilangannya, ini kita sudah pelajari pekan lalu. Jadi karena dia tandanya lebih besar dari tandanya itu x-nya lebih besar dari minus 3/7. Karena tidak ada tanda sama dengannya, berarti minus 3/7 tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Makanya lingkaran pada minus 3/7 itu terbuka. Berarti himpunan penyelesaiannya itu berada pada bilangan yang lebih besar dari minus 3/7. Untuk contoh yang kedua, bentuknya itu berbentuk pecahan. Jadi soalnya 6 per x kurang 1 lebih besar sama dengan 5. Untuk kasus soal seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah pembilang dan penyebutnya. Pada soal ini pembilangnya bernilai positif dan bilangan di ruas kanan juga bernilai positif. Maka penyebutnya harus memenuhi bilangan positif. Jadi x kurang 1 itu hasilnya harus positif, makanya di sini syaratnya menjadi x kurang 1 lebih besar dari 0 karena dia harus positif. Jadi diperoleh x-nya lebih besar dari 1. Setelahnya itu kita selesaikan dengan cara biasa. Jadi 6 per x kurang 1 lebih besar sama dengan 5. Terus kedua ruas saya kali dengan x kurang 1, maka di ruas kiri sisa 6. Terus di ruas kanan menjadi 5 kali x kurang 1, hasilnya 5x kurang 5. Setelah itu saya gabungkan yang variabelnya sama, jadi minus 5 saya pindahkan ke ruas kiri. Jadinya dia 6 tambah 5 jadi 11, lebih besar dari 5x. Setelah itu keduanya saya bagi dengan 5. Setiap ruasnya saya bagikan dengan 5, jadi hasilnya x lebih kecil dari 11/5. Jadi solusi dari pertidaksamaan ini berada pada interval 1 dan x per 5. Jadi kalau kita gambarkan garis bilangannya 0, terus ada 1, terus ada 11/5. Jadi karena x-nya lebih besar dari 1, jadi dia lebih besar dari 1, terus ini x-nya
juga lebih kecil sama dengan 11/5. Jadi dia berada pada himpunan penyelesaiannya berada pada interval 1 sampai 11/5. Namun karena pada X sama lebih besar satunya tidak ada sama dengan, maka lingkaran pada satu ini terbuka. Selanjutnya kita masuk ke materi nilai mutlak. Jadi misalkan ada suatu bilangan X yang merupakan bilangan real, nilai mutlak dari X itu didefinisikan sebagai dua. Definisinya ada dua, jadi nilai X-nya itu sebenarnya bisa positif dan dia juga bisa negatif, tapi karena ada tanda mutlaknya maka hasilnya pasti positif. Terus sifat-sifat tanda mutlak itu terbagi ada 4, jadi ini cuma sifat dasar, jadi sifat dasarnya ada 4. Jadi misalnya A dan B itu bilangan real, maka A, B mutlak itu sama saja dengan A mutlak dikali dengan B mutlak. Begitupun dengan pembagian dan penjumlahan dan pengurangan. Jadi semuanya hampir sama saja. Untuk contoh penyelesaian persamaan dengan tanda mutlak, ini ada 2x kurang 3 yang berada dalam tanda mutlak sama dengan 7. Jadi karena tadi kita sudah tahu bahwa definisi dari tanda mutlak itu berarti dia bernilai positif dan satunya dia bernilai negatif. Jadi di sini ada dua cara penyelesaian. Yang pertama 2x kurang 3 sama dengan 7. Jadi diperoleh 2x, minus 3 nya pindah ke ruas sebelah, jadinya 2x sama dengan 10. X nya dibagi sama-sama dibagi 2, makanya x nya sama dengan 5. Terus untuk definisi di mana nilai mutlak bernilai negatif, jadi di sini kita tuliskan 2x kurang 3 itu sama dengan minus 7. Jadi 2x minus 3 saya pindah ruaskan, jadinya 2x sama dengan minus 4. X sama dengan minus 2. Jadi solusi dari persamaan dengan nilai mutlak ini adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan minus 2. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai pertidaksamaan dan tanda mutlak. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai pertidaksamaan dengan tanda mutlak. Jadi gabungan dari keduanya. Untuk pertidaksamaan dengan tanda mutlak ada 4 cara penyelesaian. Jadi ada 4 jenis kasus pada pertidaksamaan dengan tanda mutlak ini. Jadi ada 4 penyelesaiannya juga. Jika D-nya merupakan nilai positif, maka penyelesaiannya seperti ini. X bernilai mutlak lebih kecil D itu sama dengan minus D lebih kecil X lebih kecil D. Untuk yang kedua, jika X nilai mutlak lebih kecil sama dengan D, maka hasilnya adalah minus D lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan D. Untuk kasus yang ketiga, jika X bernilai mutlak lebih besar D, maka penyelesaiannya itu X lebih kecil minus D atau X lebih besar D. Untuk kasus yang keempat, X bernilai mutlak lebih besar sama dengan D, penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan minus D atau X lebih besar sama dengan D. Oke, kita perhatikan contoh A, di mana X kurang 5 nilai mutlak lebih kecil dari 9, maka ini mengikuti contoh di kasus pertama, di mana X nilai mutlak lebih kecil dari D. Maka kita peroleh hasilnya itu minus 9 lebih kecil X kurang 5 lebih kecil 9. Penyelesaiannya seperti biasa, jadi semua ruas saya tambahkan dengan 5. Jadi minus 9 tambah 5, X kurang 5 tambah 5, sisanya jadi X, terus lebih kecil 9 tambah 5. Maka hasilnya itu minus 4 lebih kecil X lebih kecil 14. Jadi solusinya berada pada interval minus 4 sampai dengan 14. Untuk contoh B, di mana 2x kurang 3 nilai mutlak lebih besar sama dengan 1, ini mengikuti contoh kasus yang keempat, di mana nilai mutlak X lebih besar sama dengan D. Jadi ada dua penyelesaian. Yang pertama, yaitu 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 1, dan 2x kurang 3 lebih kecil sama dengan 1. Jadi diselesaikan dengan cara yang biasa, diperoleh X lebih besar sama dengan 2 atau X lebih besar X lebih kecil sama dengan 1. Jadi solusinya itu berada pada interval minus
tidak terhingga sampai 1 atau 2 sampai tidak terhingga. Oke, setelah kita membahas mengenai pertidaksamaan dengan tanda mutlak, kita masuk ke materi koordinat Kartesius atau sistem koordinat Kartesius. Ini juga review ya, karena kalian sudah sering ketemu dengan koordinat ini saat SMP, SMA, pasti sudah ketemu dengan koordinat Kartesius. Jadi pada koordinat Kartesius ada dua sumbu, yaitu sumbu horizontal yang mendatar, itu biasanya juga disebut absis, dan sumbu vertikal yang mengarah ke atas yang disebut sebagai ordinat. Jadi kalau misalnya ada suatu titik di A dan B, itu artinya menandakan posisinya gitu. Jadi kalau kita bilang posisinya berada di A, B gitu, atau misalnya berada di koordinat 3 dan 2, maka itu yang disebut posisi dari suatu titik pada koordinat Kartesius. Untuk menentukan jarak dari dua titik, misalnya misalkan ada suatu titik, suatu benda di titik P-nya itu koordinatnya x1 dan y1. Terus ada benda lainnya di titik Q dengan koordinat x2 dan y2, maka jarak keduanya itu bisa diperoleh dengan menyelesaikan akar dari x2 kurang x1 kuadrat tambah y2 kurang y1 kuadrat. Untuk persamaan garis lurus dan grafiknya, kita tahu bentuk umum garis lurus itu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah konstanta, dan nilai A dan B itu tidak boleh 0 secara bersamaan. Jadi kalau A-nya 0, B-nya tidak boleh 0. Nah, untuk menggambarkan garis lurus, setidaknya kita perlu dua titik. Jadi untuk garis lurus itu minimal ada dua titik yang kita ketahui. Jadi misalnya titik pertamanya koordinatnya x1 y1 dan titik keduanya koordinatnya x2 dan y2. Dan kedua titik ini harus memenuhi persamaan yang tadi kita sebutkan. Jadi ini sedikit catatan, jika A-nya sama dengan 0, maka bentuk persamaannya itu jadi BY tambah C sama dengan 0. Jadi Y-nya adalah minus C per B. Berarti grafiknya sejajar dengan sumbu X. Jika B-nya sama dengan 0, maka bentuk dari persamaannya adalah AX tambah C sama dengan 0. Jadi X-nya, bukan Y ya, X-nya sama dengan minus C per A. Dan grafiknya sejajar dengan sumbu Y. Jika A-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan garisnya menjadi AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dan Y-nya sama dengan minus A per B X kurang C per B. Ini contoh grafiknya. Misalnya kita ketahui X1 Y1 dua titik ya. Titik koordinatnya tuh X1 Y1 dan X2 Y2. Maka ini kalau kita hubungkan dia jadi suatu garis. Maka kemiringan atau gradien dari garis tersebut itu sama dengan M sama dengan, ini disimbolkan sebagai M. Jadi M-nya itu sama dengan 2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini adalah kemiringan garis. Untuk mengetahui persamaan garis lurus dari dua titik yang diketahui, misalnya titiknya berada dalam koordinat x1 y1 dan x2 y2, maka rumus untuk mencari persamaan garisnya yaitu y2 y kurang y1 per x kurang x1 sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Nah, jika yang diketahui itu gradiennya dan satu titik saja, misalnya x1 y1, maka persamaan garis lurusnya yaitu y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Jika diketahui ada dua garis dan gradiennya m1 dan m2, maka kalau m1-nya sama dengan m2, maka berarti dua garis itu sejajar. Kalau m1 dikali m2-nya sama dengan 1, maka dua garis itu tegak lurus. Oke, materi terakhir pada pertemuan kali ini yaitu persamaan lingkaran.
Jadi lingkaran itu diartikan sebagai himpunan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik yang berada di pusat. Jadi pusat lingkarannya dengan titik-titik di sekitarnya itu memiliki jarak yang sama. Jadi di sini ada dua contoh. Kalian lihat pada contoh yang pertama yang garisnya berwarna biru, itu persamaan lingkaran berjari-jari R dengan pusat origin. Jadi pusatnya itu di 0,0. Jadi persamaannya kita dapat peroleh dengan rumus x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Sedangkan untuk contoh yang kedua, di mana yang gambarnya itu berwarna merah, itu adalah contoh persamaan lingkaran berjari-jari R dengan pusat A, B. Jadi pusatnya bukan 0,0 lagi, tapi pusatnya itu A, B. Jadi untuk memperoleh persamaan lingkarannya itu dengan rumus X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi mungkin itu saja untuk persamaan lingkaran. Itu juga materi untuk pertemuan ketiga kita. Jadi setelah kalian menonton materi ini atau mendengarkan atau membaca, itu silahkan bertanya pada kolom komentar jika ada yang tidak dipahami, dan jika sudah paham ya tidak usah bertanya. Setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas yang berada pada menu tugas. Jadi tugasnya ada 4 nomor dan tugasnya masih terkait dengan materi kita pada pertemuan ini. Jadi tugasnya itu dikerjakan ditulis di kertas selembar, terus hasilnya kalian foto atau scan dalam bentuk PDF dan kumpulkan pada tempat yang telah disediakan. Oke, sekian untuk pertemuan ketiga kita tanggal 28 September 2020. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.